wartawannya ini. Ya. Oh iya. Tanya apa ini? Kamu mau tanya apa? Wes, setelah itu keluar ya. Nah, nanti tanyain nanti. Ya, nanti aja ya. Sudah ya. Nanti tanyain. Ya. Sudah cukup, mohon maaf. Proklamator desa siap memenangkan Bu Risma dan Gozan. Menang, menang, menang. Resik-resik Jawa Timur. Nomor 3 menangkan Bu Risma dan Gozan. Menang, menang, menang. Resik-resik Jawa Timur. Coblos nomor 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Proklamator desa Mojokerto siap memenangkan Bu Risma dan Gozan. Menang, menang, menang. Resik-resik Jawa Timur. Coblos nomor 3. Coblos nomor 3. Coblos nomor 3. Proklamator desa Mojokerto siap memenangkan Bu Risma dan Gozan. Jawa Timur. Coblos nomor. Coblos nomor. Coblos nomor. Terima kasih untuk waktu. Serahkan pada Bapak Tuan Rumah, yaitu Bapak Ibu, Pak Bukasiyati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya muliakan, yang saya banggakan, Gubernur kita semua, Ibu Risma. Yang saya hormati, rame tadi, ojo khawatir, rambut itu tetap teko. Kampanye yang diperhatikan, jadi iya benar-benar diperhatikan. Jadi semua aparat kecamatan Jetis, jadi kalau kalian lihat di situ di depan semuanya dari pagi, saya sendiri kaget. Om ini saya bilang, Bu Risma itu saudara saya, teman lama saya. Mau mampir ke sini, mosok saya bilang nggak boleh. Ya monggo, saya persilakan. Lah berhubung harinya itu Kamis, jamnya 10, saya juga pernah punya pengalaman. Nah urusan kampanye itu loh, Pak. Ini jelas ketemu kampanye ini kan. Nah, pada akhirnya ya teman-teman inilah relawan proklamator desa yang sudah dari awal memang mendukung penuh Bu Risma. Jadi ngomongin kayak gitu. Ini yang paling penting. Kalau urusan mimpin pemerintahan yang namanya sudah jadi wali kota, pernah jadi menteri, ilmunya harus komplit. Nah makanya posisinya sekarang itu jargonnya resik-resik Jawa Timur. Ini kita support semua. Jawa Timur biar resik. Lah perkara resik sing model ya apa sampe nangin-nangin dhewe. Sampai ya biasa maca koran ngono. Apa sing diresiki? Jadi pemimpin itu memang harus bersih. Bu Risma itu memang sudah teman lama dan seduluran. Ini saya mikir itu ya disambangi dulur gitu aja. Tapi kalau sudah disambangi terus sing nyambangi itu duwe karep, ya kudu diwangi sak mati-matian kan gitu loh. Kudu nonton nek ngewangi itu. Iya Pak Edo. Iya. Paling enggak itu kan pasti ketemu kita ini ngomong 2.500. Tadi WA aku juga yang saya hormati teman-teman PDIP dan Terambu serta Bapak Ibu sekalian, para proklamator desa serta semua Bapak Ibu sekalian yang hadir pada
siang hari ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Abah Ipong beserta Ibu yang telah berkenan untuk saya bisa bersilaturahmi dengan pendengar semua. Pernah tahu, karena saya juga wali kota pertama itu, ya wali kota kedua tidak punya uang, tapi saya masyarakat Surabaya sudah tahu. Saat wali kota pertama tidak punya uang, saya pernah kampanye di atas kuburan. Jadi duduk di nisan-nisan itu yang datang. Pernah saya lakukan itu. Pernah juga di pinggir sungai. Orangnya sedikit, tapi saya senang karena saya bisa mendengar mereka. Di dalam agama mereka lah yang dititipkan kepada saya, sebetulnya yang utama. Nah, karena itu tadi begitu disebut proklamator desa, wah ini tepat. Saya ingin menggerakkan semua nanti basicnya itu di desa. Nah, saya ingin nanti termasuk pelayanan semua saya akan buat semacam, karena kalau Mojokerto itu Bapak Korwilnya Surabaya. Jadi nanti itu ada layanan, misalkan itu bisa dipanggil kalau ada yang sakit dan sebagainya, itu basisnya desa. Semua sampai perizinan semua panjenengan ngeluh semua ada nanti di desa. Nanti saya akan buatkan software, nanti bisa diakses melalui handphone, tapi juga bisa nanti kalau yang tidak punya handphone bisa nanti di desa. Untuk layanan apa saja. Nanti kalau kita nggak, itu ternyata layanan itu di daerah, kita akan komunikasi dengan daerah. Saya punya balai-balai ada di 31 wilayah di Indonesia. Jadi layanan apa saja. Nah, yang kedua yang lebih penting bagi saya adalah itu yang terjelek di Jawa Timur. Karena itu saya akan membantu seluruh warga di desa untuk bagaimana hidup lebih baik lagi. Yang pertama programnya apa? Yang pertama adalah nanti akan ada bantuan. Saya masih coba lihat konsepnya nanti apakah itu memungkinkan, karena sebenarnya di Indonesia memungkinkan. Saya sudah lakukan itu saat saya menjadi Menteri Sosial. Itu adalah yang layanan untuk anak yatim. Yang kedua adalah layanan untuk lansia miskin. Yang ketiga adalah untuk layanan orang cacat. Kenapa demikian? Karena itu yang diamanatkan di dalam agama jelas dan di dalam Undang-Undang Dasar 45 jelas. Fakir, miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Nah, ngomong itu banyak orang-orang itu yang homeless, gak punya rumah. Dia tinggalnya di depan toko, tinggalnya di beca dan sebagainya. Nah, karena itu kenapa? Karena pengalaman saya saat saya di Surabaya, wali kota Surabaya, maupun saat saya jadi menteri. Jadi saya kalau berangkat ke kantor ini, saya pagi sekali 5:30 saya sudah berangkat. Waktu jadi menteri sosial, saya nyari di kolong jembatan, nyari pemulung-pemulung itu. Rata-rata mereka sebagian besar, meskipun sebagian besar sebenarnya orang Jakarta, tapi dia nggak punya rumah. Akhirnya saya buatkan rumah susun yang orang Jakarta, saya tempatkan di rumah susun dengan sewa 10.000. Masih bisa, tapi kemudian setelah tinggal di rumah susun, saya ajari istrinya untuk usaha. Dan beberapa di antaranya berhasil. Nah, tapi sebagian besar itu saya ajari bekerja. Setelah itu saya pulangkan, satu saya bantu alat usaha. Jadi beberapa pulang mereka. Ada yang dari Manado, ada yang Jawa Tengah. Yang paling banyak kalau Jakarta itu di Jawa Tengah. Nah, ini saya pengen membuat usaha-usaha di desa. Nah, penjenengan semua bisa jadi apa namanya? Penggeraknya. Kemarin saya lihat kan jagung itu kalau panen harganya turun. Ya kan? Nah, itu bisa diolah
Nah, sebagian baru kita jual, sebagian nanti kita olah jadi minyak goreng. Itu harganya lebih mahal dibandingkan minyak goreng biasa. Kalau nanti teman-teman, ini salah satu ya, salahnya banyak, nanti saya jelaskan. Nah, itu nanti saya bantu alat menjadikan bentuk kelompok, rubah jadi jagung menjadi minyak goreng. Saya pernah lakukan ini di beberapa daerah di luar Jawa. Dulunya saya pikir saya Jawa Timur saya nggak sentuh sama sekali karena saya pikir Jawa Timur baik-baik saja. Ternyata setelah saya turun, wah ternyata berat kondisinya. Nah, jadi karena itu saya pernah minyak kelapa itu bisa kita rubah jadi minyak goreng juga. Dan saya sudah lakukan dan sudah produksi sekarang ini, dijual di daerah Papua, di NTT. Sehingga kita berharap tidak ada lagi ngomong kelangkaan minyak goreng dan sebagainya. Ya, itu contohnya salah satu. Yang diambil makan ternak kan di atas. Nah, di bawah ditinggal, kadang dibakar, betul? Nah, itu bisa diolah jadi makanan ternak. Nanti saya bantu alatnya, saya ajari kalau memang ya. Saya mohon maaf, saya nggak iso kampanye tuh. Bisa saya yang ngomong gini, saya dulu tuh berangkatnya dari PNS. Nah, terus jadi itu bisa diolah jadi makanan ternak. Justru di luar negeri itu banyak gitu untuk makanan ternak. Kenapa? Karena saat musim dingin itu tanaman nggak bisa tumbuh. Maka makanan ternak itu dari olahan ini. Olahan ini diolah, namanya selasi itu difermentasi caranya. Tapi namanya itu saya sudah tanya, saya foto kemarin waktu panen jagung di Jember, saya foto ini bisa diolah. Saya kan saya bilang ternyata dari perguruan tinggi saya biasanya dibantu sama IPB, bisa Bu, ini bisa untuk makanan ternak. Nah, kalau itu bisa, nanti itu pekerjaan, ya kan? Jual minyak goreng, jual olah untuk ternak. Nah, seperti itu. Tapi banyak lagi yang kita bisa lakukan. Itu kalau petani. Kalau yang lain misalkan, itu banyak juga. Kemarin saya ke Ngawi. Itu pada nanam buah-buahan langsung bagus buahnya. Jambu itu bisa bagus kan. Nah, kalau kita bisa tanam itu, maka saya akan bantu Mas Arkan nanti di supermarket itu. Atau nanti kita olah jadi jus, jadi apa gitu. Nanti saya bantu. Jadi itu masalahnya memang pupuk. Insya Allah nanti pupuk kami akan bantu untuk 1 kali tanam. Jadi kenapa kemarin kalau saya pelajari, tapi saya belum tahu secara teoritis gitu, saya belum tahu. Kemarin pupuk itu kenapa susah? Karena panjenengan itu tanamnya 3 kali. Dapat bantuannya itu sebetulnya hanya untuk 2 kali. Sehingga 1 kali kurang. Jadi akhirnya kesulitan. Begitu kan? Betul ya? Nah, kalau saya belum pernah jadi wali kota di desa, tapi bupati ini. Nah, kemarin itu ada pembicaraan gini. Itu kalau dijual dijual beras, itu petani itu kemudian pas panen harganya jatuh. Nah, waktu dia butuh beras, harganya mahal. Betul ya? Nah, sekarang kalau gini, ini zaman Mbah dulu. Mbah dulu itu buat numpuk, tapi yang disimpan padi. Betul ya? Kenapa kita nggak bikin itu? Nah,
Iya, 2 tahun loh ibu malah ngerti loh, aku nggak ngerti. Saya hanya mendengar gini, saya muter, saya dengar, oh kalau gitu itu ya, kemarin saya cerita ke Bu Mega. Mbak itu di belajar suku Bandung itu sampai 12 tahun. Gimana cara nyimpennya 12 tahun? Nah, jadi karena itu kalau misalkan begitu, jadi begini. Nanti petani dijual yang dia butuh aja, tapi nanti ya ada penyimpanan ini, pembelinya itu adalah nanti saya nggak tahu bentuknya KUD atau apa,